Pak ya, kalau pendapat saya, kita merokok itu bukan di dalam masjid. Betul. Kita ini apa di emperannya. Rasulullah mencontohkan ketika anak belum siap sholat 7 tahun itu harus terus-terusan ditarbiyah gitu, supaya bisa mendirikan sholat. Bagaimana caranya? Karena itu tanggung jawab kita sebagai keluarga. Ibu, tanggung. Ini kalau ada hujan misalnya ada antisipasi nggak biasanya? Kalau ada hujan itu biasanya langsung ke masjid sama buka di gedung Nadwatul Ummah di Pesantren Darussalam. Oh, tapi itu pernah kejadian Pak Bu, sholatnya di sini hujan pernah? Pernah, mungkin beberapa tahun ke belakang. Wah. Juga masih kecil kayaknya. Waktu kecil kita dulu itu lebih indah daripada sekarang sebetulnya ya. Tuh pamitos rengse ketinggalannya megah Pak masjid teh. Pamitos rengse pager nanya. Oke teman-teman, kembali jumpa di sebetulnya bareng Halim Shinobu ya. Kita tidak sedang ngablu kali ini, tapi kita sedang persiapan sholat tarawih nih. Biasanya di sini sholat tarawih itu dilangsungkannya pukul 8 dan ini masih pukul setengah 8 ya kalau nggak salah ya. Ya setengah 8. Jadi kita menunggu setengah jam. Mungkin kita bisa kongko-kongko atau ngobrol-ngobrol di sini ya. Oke. Kita lagi nunggu sholat tarawih nih ya. Nih bersama bapak-bapak gitu ya di sini nih. Ini ya tetangga saya ini sambil tajilnya udah Pak ya. Ini Pak. Sisa-sisa perjuangan. Ya sisa-sisa perjuangan puasa tadinya Paknya. Ini ayah alasannya tuh Pak. Kenapa ini sholat tarawih itu di sini jam 8 gitu kan? Kira-kira. Jadi ya, saya mau pakai teman-teman, rekan-rekan. Iya. Jadi berdasarkan kita kesepakatan di jamaah ini, kenapa kita ngadakan tarawih jam 8? Pertama, kalau langsung habis Isya, waktunya Isya langsung tarawih, aduh, kita habis berbuka kadang-kadang nasi masih di tenggorokan. Ah betul. Jadi diambil ya menurut kesepakatan kita cari amannya dulu, turunkan aja nasi dulu lah. Betul Pak. Baru pagi dari jam 8 gitu. Nah ini Pak, ini kan anak muda itu ya biasanya nih kira-kira nih. Biasanya memilih sholat tarawih itu yang cepet gitu Pak. Iya. Bahkan saya ngelihat di YouTube tuh ya yang bacaannya itu makharijul huruf terus apa sih namanya tuh tajwid. Wah itu nggak kacau gitu. Tapi mereka itu tetap aja jalan gitu dengan sholat tarawih yang bacaannya tuh cepet banget gitu. Ini komentar Bapak mengenai hal ini seperti apa Pak? Jadi mendingnya tarawih itu yang bacaannya biasa saja atau yang cepet atau yang gimana gitu Pak? Kalau menurut saya itu mungkin mereka milih yang gerakannya yang durasinya cepat, itu mungkin mereka punya alasan tersendiri, mungkin bikin cepet-cepet selesai. Ya gitu, dengan mungkin kalau kita mengacu apa itu tarawih itu kan sholat tertib lah gitu kan ya. Gitulah sebetulnya itu kalau menurut saya itu ya. Betul Pak. Nah, saya kurang inilah gitu, yang udah aja lah yang biasa aja ya gitu. Kan tujuannya kita menggapai pahala gitu Pak ya. Iya, itu. Bukan masalah hanya cupar kewajiban unggul gitu kan sholat tarawihnya gitu Pak. Nah terus ini Pak, saya itu kan kadang-kadang berpikir waktu anak-anak tuh ya, memang ketika saya sholat juga kalau ada anak-anak rame gitu kan, kita merasa keganggu gitu. Tapi waktu kecil, pekerjaan saya juga begitu kan, kita main-main di masjid gitu kan. Di satu sisi saya memang ingin gitu anak-anak tuh supaya mulai merasa butuh, merasa perlu datang ke masjid. Tapi ketika ke masjid yang namanya juga anak-anak ya harus dimaklum. Nah si Bapak nih datang lagi satu ya teman-teman nih, jamaah datang satu lagi. Oke Pak, damang Pak. Nah jadi menurut Bapak ini kira-kira menurut kita nih harusnya seperti apa gitu? Karena kalau anak-anak dilarang ke masjid juga salah gitu kan. Iya betul. Ketika anak-anak dimarahi ketika main di masjid juga salah, karena memang anak-anak bukan untuk dimarahi. Betul. Jadi ada nggak kira-kira cara supaya anak-anak tuh tertib lah gitu ya Pak? Iya. Jadi kita lihat dulu aja lah.
anak-anak itu coba kita lihat batasan usianya ya. Betul. Kalau memang anak-anak itu ya setingkat usia SD yang seandainya kita bisa dikasih pengarahan, ya kita arahkanlah sama mereka. Nah, kecuali anak yang masih balita itu sulit gitu ya. Biarkan aja kalau menurut saya gitu. Meramaikan masjid lah gitu. Nah, gitu teman-teman, karena siapa lagi yang akan meramaikan masjid kalau bukan generasi Nah, kita itu, gitu betul. kan. Kalau justru anak-anak sekarang nggak diarahkan datang ke masjid, ya khawatir juga Pak ya. Betul. Saya itu Ya. termasuk manusia, termasuk orang yang kadang-kadang tidak bisa semangat tanpa merokok gitu Pak. Iya, betul. Tapi ada pihak juga yang melarang atau mengharamkan merokok gitu kan. Ya. Jadi sebetulnya Ya. kita itu Ya. ikut yang gimana nih, yang haram atau yang seperti apa gitu merokok tuh, tapi kita tetap jalan aja kan merokok gitu. Ya. Jadi gini, Pak ya. Kalau pendapat saya, kita merokok itu bukan di dalam masjid. Betul. Kita ini apa di emperannya, bukan wilayah masjidnya. Betul. Nah itulah makanya ya saya berpikiran gitulah itu. Memang bukan di dalam masjid gitu. betul Pak. Ya. Yang saya lihat juga banyak ustadz gitu ya. Ya. Bukan berarti kita membela diri sebagai perokok ya. Bukan ya. Banyak ustadz yang merokok juga. Berarti kan memang ada beberapa mazhab, ada yang mengharamkan, ada yang tidak gitu kan. Kita ikut yang mana gitu. Ya. Memang sih kalau dipikir-pikir rokok itu kurang bagus buat kesehatan. Tapi ada juga dampak positifnya Pak ya. Misalnya ya kalau yang saya rasakan ya. Ya. Dikala menunggu itu kurang semangat, kalau ngerokok jadi semangat gitu. Mungkin ini apalagi dengan kopi betul. Wah, mantap banget itu, Pak. Biasanya dari adzan itu kita nunggu lagi 10 menit ya untuk menghabiskan beberapa sebat dulu Pak ya. Sambil nunggu jamaah yang lain. Betul. Oke teman-teman, ini sama Bapak Ketua DKM. Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ini Bapak Kiai Ai ya, Ketua DKM di Masjid Al Hidayah. Pak, ini saya kan sebagai guru ya. Ini sekarang miris nih ada murid yang melawan guru dan sebagainya gitu kan. Ini juga menyangkut tentang HAM gitu. Saya mendengar banyak berita sekali itu di luar Jawa gitu ya, yang sampai ngepret guru gitu kan. Dulu ketika saya sekolah SD Pak, itu dilempar kapur, dimarahin, itu nggak pernah dendam gitu. Tapi kalau sekarang mental anak-anak sekarang itu, jadi guru itu bagusnya seperti apa Pak? Haruskah keras, tegas, lelei, atau seperti apa gitu Pak? Iya. Menanggapi masa kekinian, terutama sekarang ini ada HAM. Intinya kita sebagai muslim menjadi keyakinan bahwa tidak ada tarbiyah pendidikan yang harus diteladani selain pendidikan Rasulullah SAW. Itu ya. Intinya mengedepankan pendidikan keimanan. Aku siap. Kemudian juga syariat. Itu perlu ditempuh.
kita nggak berbicara agama lain ya, kita berbicaranya agama kita, agama keyakinan kita, agama Islam. Di situ Rasulullah telah telah mentarbiyah para sahabatnya. Ada sahabat yang masih muda seperti Ibnu Abbas dan lain-lain. Itu Rasulullah mencontohkan ketika anak belum siap sholat 7 tahun itu harus terus-terusan ditarbiyah supaya bisa mendirikan sholat. Bagaimana caranya? Karena itu tanggung jawab kita sebagai keluarga. Kemungkinan itu di sekolah tidak diajarkan, kemungkinan betul, gitu ya. Belum diajarkan. Tahapan-tahapannya di rumah dulu. Kemudian mulai tahapan usia yang ke-10 sampaikan Rasulullah itu sampaikan harus disambit ya, betul. Dicepret lah bahasa Jermannya mah gitu. Tapi cepretnya yang tidak membahayakan, yang bijak. Artinya untuk ada efek jerah terhadap anak yang ketika itu sangat mungkin belum terbiasa untuk mendirikan sholat, ya, membiasakan sholat. Itu mungkin sekarang orang tua sangat risih terhadap itu karena munculnya HAM gitu ya. Itu karena munculnya HAM. Jadi intinya HAM itu produksi apa gitu istilahnya. Betul. Siapa? Ya kita yang baiknya ikuti, yang tidak baiknya jangan kita ikuti. Tetap kita dengan keyakinan kita agar manut bahwa murid-murid itu manut terhadap gurunya, para ustadznya. Satu itu. Yang kedua, yang paling pokok adalah memang itu ustadz atau ustadzah di sekolah masing-masing itu harus menjadi suri teladan. Bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya anak ini dan terus-menerus secara kontinu, secara istimror untuk mendidik anak agar belajar adab, etika dulu. Jadi sekarang ini kebanyakan menurut pendapat saya yang saya temukan itu hukum pelajaran langsung, adab etika tidak diajarkan dulu terhadap anak. Maaf Pak, satu lagi Pak yang menjelang kita mulai sholat ya. Ini kan dulu ada yang hilang ya. Jadi dulu itu ketika udah tarawih, udah subuh malah ya terdengar tadarusan di masjid itu kan pakai pengeras suara. Ini sekarang malah saya mendengar ada larangan ya. Itu tadarusan jangan dimasukkan, jangan pakai pengeras suara. Ini komentar Bapak ini seperti apa Pak? Itu sebetulnya kondisional. Kondisional. Memang itu ada aturan pemerintah. Kondisional buat di dusun-dusun seperti kita, asalkan tidak mengganggu, artinya tidak mengganggu. Subuh itu kan mengganggu apa enggak? Kan waktunya sholat buat kita mah kan? Betul. Tidak mengganggu sebetulnya. Itu hanya kemungkinan bukan terjangkau, belum tersentuh oleh ilmu agama. Terlepas itu baik orang tua, muda dan lain sebagainya belum tersentuh oleh nilai-nilai ruhaniyah sebetulnya itu. Tapi insya Allah ke depan kalau memang terus kita kompak dan serius konsentrasi untuk menyentuh masyarakat dengan nilai-nilai agama itu bisa berkesinambungan dan bisa dengan kompak kita kerjasama dengan yang lain. Jadi itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya siap Pak, semoga muslim semakin jaya Pak ya. Amin. Kita mulai sholat tarawih teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selama berhari-hari ini saya nggak ngaprak ke Pelemburan teman-teman. Kebetulan bulan puasa ini memang karena sesuatu dan lain hal ya. Ini adalah sekitar komplek perumahan di mana saya tinggal teman-teman. Dan malam ini nih seperti yang kita lihat nih, tuh, ini ada sepasukan ya dari komplek perumahan di mana saya tinggal. Ini katanya mau menuju ke masjid teman-teman, untuk melaksanakan gerakan bersih-bersih. Kenapa mesti malam? Nah, ini pertanyaannya teman-teman.
Mungkin alasannya kalau siang itu gampang haus dan banyak godaan untuk nyeruput kopi. Kalau malam kan bebas teman-teman ya. Dan keringat mungkin tidak akan terlalu mengucur karena tidak ada terik matahari. Siang biasanya bagian bubu ya. Bagian molor teman-teman. Sekarang kita menuju masjid ya, tempat dimana kita akan melangsungkan bersih-bersih opsih teman-teman di sekitar lapangan dimana biasa dijadikan tempat untuk sholat Idul Fitri, sholat Id teman-teman ya. Oke teman-teman, nih proses pembersihan udah dimulai ya. Warga perumahan Dewasari Indah teman-teman ya. Jadi memang rumput-rumput ini gampang aja jembrung ya, dikarenakan mungkin pasca musim kemarau kemudian sekarang penghujan, jadi ngeunaheun kacida ya untuk sirung-sirung itu renung nih. Patrumono kemana? Tadi tuh store ya, kacau. Di mana dia? Kudu dari golerkeun nya. Tah tidinya. Cenah orai euy. Cok sengken ngangkutan dina wadah. Kesugan diangkut dah meureun ka dieu. Itu ngangareunah. Nih teman-teman, proses pembersihan lapang ya untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk segenap warga desa Dewasari yang akan dilangsungkan di sini teman-teman ya. Itu masjidnya teman-teman ya, Masjid Al Hidayah, tempat biasa kita melaksanakan sholat tarawih sini ya. Ini proses bersih-bersih menjelang Idul Fitri teman-teman. Kebetulan nih kepala desa Dewasari hadir di sini ya. Ini nyambutan yang ngejembrung karena pasca musim kemarau itu tiba-tiba musim hujan ya, cepat tumbuh. Oke teman-teman, dalam prinsip adiwiyata bakar-bakaran seperti ini memang tidak diperbolehkan ya, tapi demi apa ya, kebersihan yang disegerakan ya, mesti gimana lagi karena kalau memang sampah menumpuk itu kan bikin rudet juga ya, kan begitu Pak Cepi? Bikin rungsing ya. Betul. Oke teman-teman, di depan terhilap. Oh bias lah. Ayo di pamulis enan wae teh. Waduh, sugan kepayun. Abi tadi nyambut sapu ya, usaha tadi tanya. Mau nyusulan Pak RT itu biosnya. Nih teman-teman, RT, kepala RT kita ya, ini merangkap sebagai wartawan info Priangan. Nih yang membutuhkan berita-berita
seputar Ciamis. Garut ke Candak tuh? Oh, Garut, Cirebon, mungkin. Oh ya, Priangan teman-teman ya. Ini Pak Dena ya, merupakan wartawan yang suka asuk-asukan untuk mencari berita teman-teman, dan malam ini menyempatkan waktu untuk ikut opsi di sini teman-teman ya. Kurang cahaya. Ya Pak Kuno, dama ti urang desa ya. Asli dewasa. Alhamdulillah kompak pokoknya. Ya ti sabaraha dusun, sadusun atau napi? 2 dusun itu karasan grup gali kubur. Oh, wah, alhamdulillah ya Allah. Gali kubur. Jadi khusus gali kubur yang udah terbiasa ya, bobolokot. Mohon. Ini Pak Ku, ini teh Dewasari itu berapa dusun ya yang suka sholat di sini? Semuanya? Di Dewa, Kandang Gajah, Cicuduk sebagian sama dusun Desa. Mungkin 4 dusun. 4 dusun. Jadi yang dusun yang lain nggak ke sini gitu? Kebetulan kalau di dusun Bojong Sari kan ada DNU sama dusun Iya. Itu dari dulu begitu gitu. Ya. Oke. Ini ada antisipasi nggak kalau misalnya saya kan udah berapa tahun di sini 8 tahun kalau nggak salah. Alhamdulillah di sini terus. Ini kalau ada hujan misalnya ada antisipasi nggak biasanya? Kalau ada hujan itu biasanya langsung ke masjid sama buka di gedung Nadwatul Rumah di Pesantren Darussalam. Oh, tapi itu pernah kejadian Pak Bu, sholatnya di sini hujan pernah? Pernah, mungkin beberapa tahun ke belakang. Wah. Itu masih kecil kayaknya gitu. Oke, mudah-mudahan walaupun kita perlu hujan Pak Bu ya. Ya. Tapi mungkin untuk sholat Id mudah-mudahan tidak tidak dikucurkan hujannya ya. Gitu. Makanya barangkali ada harapan Pak Bu nih selama Ramadan ini, setelah Ramadan ini mungkin harapan yang lebih khusus apa tuh dari Pak Bu? Harapan ya mudah-mudahan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai pemerintah Dewasari, doa dari semua warga masyarakat Dewasari agar diberikan kelancaran terkait pembangunan dan lain sebagainya. Istiqomah, amanah. Amin. Ya. Makasih Pak Bu. Ya. Saya mau ke depan dulu. Ya. Makasih Pak. Oke teman-teman. Jadi ternyata ini pasukan penggali kubur sebenarnya yang lagi bersih-bersih ini ya. Proses pembersihan rumput. Lighting cukup ya. Hajar terus. Mantap. Ini ternyata memang pasukan penggali kubur, juga dibantu oleh warga dari 2 dusun katanya teman-teman ya, karena mungkin dusun yang agak jauh agak repot juga untuk datang ke sini teman-teman ya. Siap itu siap. Siap. Atuh begadang Pak. Aduh. Siaplah. Daripada siangnya. Halab-hab. Wah, benar-benar ya. Hajar terus. Mantap. Di itu ayat ya. Olahraga malam. Daripada siang halab-habnya. Di Perum gak ayah alhamdulillah. Oke teman-teman, kita akan melihat-lihat bangunan balai desanya ya. Balai Desa Dewasari teman-teman.
sepi ya. Ini udah sekitar pukul 10-an lebih teman-teman ya. Mungkin karena ya kalau siang itu ya itulah lagi puasa, daripada mengganggu puasa mungkin menghabiskan malam aja ya menjelang sahur nih, proses bersih-bersih gitu. Mas udah bangun ngiringan. Ini dia teman-teman, nih ada aktivitas ternyata ya. Selain proses bersih-bersih juga ada aktivitas nih di desa, mungkin semacam ada rapat atau apa gitu. Ya, pas. Sambil kita rehat ya, kita ngupi dulu, ngudut teman-teman, ngupi dan ngudut, oke? Mantap. Seperti gak ada pembicaraan teman-teman, mungkin karena udah lelah, ini tenaga sisa ya. Kita kerja bakti, lalu nanti akan dilanjut dengan makan sahur di rumah masing-masing teman-teman, oke? Jadi Pak Turmono, lebaran sekarang tuh yang dirasakan apa sih yang beda dengan saat-saat kita dulu tuh, waktu kita kecil tuh? Yang hilang tuh apa kira-kira? Dulu di tempat Pak Turmono, ini teman-teman, di perumahan itu kan berbagai daerah ya, datang dari berbagai daerah nih. Kayak Pak Turmono itu kulturnya itu kalau nggak salah Jawa Pak Turmono ya? Jawa Edan. Maksudnya Jawa Jasun, Jawa Sunda. Oke. Dulu masih ada tradisi nyenget lodong nggak ya? Apa tuh di daerah Pak Turmono dulu? Kalau di sana mah nggak ada lodong-lodongan, langsung petasan yang gede-gede. Abang waktu kecil, masa nggak ada? Nggak ada waktu kecil? Oh, kok bisa ya? Jarang sana. Atau mungkin karena kurang pohon bambu di sana gimana? Bambu banyak, mungkin sekartusnya yang nggak ada di sana mah. Oh iya. Tapi Pak Turmono mengalami masa-masa ada patromak nggak ya waktu? Mengalami. Mengalami ya. Hilangnya itu kalau nggak salah tahun berapa ya? 80-an ya, 90-an patromak ya. Kita SD itu kita hilang gitu kan. Emang nggak ngalamin. Enggak, wow. Anak tahun 84 saya mah. anak kemarin sore ya. Walaupun Waalaikumsalam. Oke. Hidup sekarang udah nikmat ya, ada listrik, ada merkuri teman-teman ya. Tidak seperti saat kita waktu kecil dulu. Waktu kecil kita dulu itu lebih indah daripada sekarang sebetulnya ya. Bawa ke warung langsung.